Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Perweni selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen. Perkenalkan, nama saya Agung Wahyu Bagus Satrio Haji. Saya dari kelas B1D. Di sini saya akan menganalisa artikel yaitu tentang Bank Danamon. Bank Danamon tidak akan bisa berkembang tanpa adanya campur tangan manusia atau SDM. Oleh karena itu, Bank Danamon berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi karyawannya yang diwujudkan dalam berbagai aspek. Hal utama yang dilakukan dalam tahun 2017 adalah peningkatan digitalisasi sistem pengelolaan manajemen SDM dan mencakup berbagai aspek seperti perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, sistem manajemen kerja, dan pengembangan kompetensi. Selain itu, Danamon juga terus meningkatkan perencanaan tenaga kerja, pengembangan kualitas SDM, dan peningkatan manajemen level karyawan melalui berbagai kegiatan, baik yang bersifat bank-wide maupun yang diinisiatif secara mandiri oleh masing-masing unit kerja. Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh Bank Danamon, yang pertama, visi dari Bank Danamon adalah menjadi perusahaan pilihan sebagai tempat bekerja. Yang kedua, diakui sebagai perusahaan berkinerja tinggi. Dan yang ketiga, perusahaan tempat mengembangkan karir bagi para karyawannya. Dan yang kedua, misi dari Bank Danamon adalah yang pertama, memberikan pelayanan dan solusi pengelolaan SDM yang berfokus pada pengguna. Dan yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk mendukung Danamon sebagai perusahaan dengan kinerja tinggi. Sasaran strategis Direktorat Human Capital telah ditetapkan dalam strategi jangka menengah pada tahun 2016 sampai 2020. Masing-masing periode dalam rencana tersebut mengusung tema yang berbeda. Yang pertama di tahun 2016 sampai 2017 yaitu fokus pada hal-hal mendasar yang penting. Contohnya, yang pertama ada peningkatan platform sistem SDM, yang kedua perbaikan proses bisnis, yang ketiga perbaikan kemampuan tim. Terus yang kedua pada tahun 2017 sampai 2018 yaitu meningkatkan hal-hal mendasar melalui kualitas. Contohnya, yang pertama ada sistem SDM yang terintegrasi, yang kedua pemanfaatan media sosial dan kemampuan digital, yang ketiga menumbuhkan digital budaya organisasi berkinerja tinggi, yang keempat Danamon Corporate University yang unggul, yang kelima business partners yang unggul. Yang ketiga pada tahun 2018 sampai 2019 yaitu menginstitusionalisasi proses pengelolaan SDM untuk mendukung kinerja tinggi yang berkelanjutan. Contohnya, yang pertama ada pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait SDM dengan berdasarkan data analytics. Yang kedua ada organisasi yang kompetitif. Yang ketiga pengelolaan kinerja berbasiskan meritokrasi secara berkelanjutan. Yang keempat fungsi manajemen SDM yang berkinerja tinggi. Yang terakhir pada tahun 2019 sampai 2020 yaitu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja, memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Contohnya, yang pertama ada employee value proposition yang terbukti. Yang kedua ada organisasi yang memberikan nilai tambah yang tinggi. Kebijakan pengelolaan SDM pada tahun 2017, Direktorat Human Capital melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan human capital. Perbaikan dan penyesuaian kebijakan human capital bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang ketentuan yang ada di dalam perusahaan. Hal ini membantu meningkatkan konsistensi penerapan kebijakan manajemen SDM dan menjadi referensi yang memudahkan semua pihak dalam mengambil keputusan yang terkait dengan manajemen SDM. Adapun berbagai aspek yang ada di Bank Danamon dalam kinerja pengelolaan SDM. Yang pertama ada employer branding. Employer branding merupakan tenaga kerja yang berkualitas memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menentukan tempat mereka berkarya. Selain itu, tenaga kerja semakin didominasi oleh generasi milenial yang memiliki sikap yang selektif dalam memilih tempat bekerja. Kedua, hal ini membuat employer branding yang kuat sangat penting bagi Danamon. Yang kedua ada rekrutmen. Berbagai perbaikan telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja proses rekrutmen, mencakup yang pertama ada penggunaan tes psikometrik secara online, kedua merevisi panduan wawancara dan memberikan pelatihan, yang ketiga melakukan analisa, yang keempat perubahan atas proses dan persetujuan dalam proses rekrutmen sehingga keputusan dapat diambil dalam waktu lebih cepat.
Jumlah rekrutmen berdasarkan jabatan pada tahun 2013 sampai 2017 semua mengalami kenaikan, kecuali pada bagian staf mengalami penurunan. Itu menurut saya ada dua kemungkinan, antara peminat yang melamar lebih memilih jabatan yang sesuai dengan passion atau pendidikannya, atau memang di bagian staf setiap tahunnya sudah ditentukan sesuai yang sedang dibutuhkan oleh Bank Danamon. Lalu ada juga jumlah rekrutmen berdasarkan fungsi pekerjaan pada tahun 2013 sampai 2017 mengalami penurunan baik dalam bentuk penjualan maupun non penjualan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa penurunan setiap tahun itu selalu signifikan atau hampir sama. Mungkin di sini Bank Danamon telah mengatur semuanya agar karyawan itu dapat terbagi sama rata sesuai kemampuan atau bagiannya. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan kompetensi atau pendidikan. Danamon senantiasa melaksanakan program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya. Dalam tahun 2017 telah dilakukan pelatihan untuk 164.554 karyawan, baik terkait teknikal maupun soft atau leadership kompetensi. Dengan total 139.637 Mendes yang dilaksanakan di seluruh sentra pelatihan Bank Danamon dan Danamon Corporate University. Dari sejak tahun 2016, Danamon telah berhasil mengoptimalkan penggunaan biaya pengembangan karyawan. Pendekatan e-learning memungkinkan investasi pengembangan materi pelatihan menjadi lebih optimal karena dapat menjangkau karyawan secara lebih luas. Di sini kita dapat melihat tabel statistik program pelatihan setiap tahunnya dapat mengalami penurunan dan peningkatan. Jadi menurut saya ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama mungkin disebabkan oleh jumlah karyawan yang ada di Bank Danamon, atau kedua mungkin Bank Danamon menyediakan program latihan sebagian ke karyawan atau nama-nama yang sudah ditentukan oleh Bank Danamon. Yang keempat ada Employee Engagement. Hasil survei Employee Engagement di tahun 2016 menunjukkan beberapa hal yang merupakan salah satu faktor penting yang harus ditingkatkan. Salah satunya adalah aspek kualitas kepemimpinan atau leadership. Sejalan dengan temuan ini telah dilakukan serangkaian kegiatan yang disebut Leadership Series. Program ini terdiri dari yang pertama adalah Leadership Cafe, yaitu sesi sharing session tatap muka yang melibatkan pembicara terkemuka yang membahas berbagai macam topik aktual seperti visi kepemimpinan, motivasi, kewirausahaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah Leadership Giving Back, yaitu sesi sharing session tatap muka yang disampaikan oleh direksi Danamon. Yang ketiga, Leadership Chat adalah sesi sharing sesian melalui media sosial Easy Chat yang dikembangkan untuk penggunaan internal di Danamon. Yang kelima ada pengelolaan kinerja. Pada bulan November 2017, Bank Danamon meluncurkan sistem manajemen kinerja dalam platform Easy. Sistem ini memiliki tujuan untuk membantu karyawan dan atasan dalam transparansi proses penetapan sasaran kerja. Easy ini juga memiliki fasilitas cascade, yaitu untuk memudahkan dalam menurunkan sasaran kerja dari atasan ke bawahan. Diharapkan dengan adanya perubahan sistem ini, sikap kerja serta perilaku dalam bekerja lebih fokus dalam objektif yang tetap sama dan derap kinerja lebih menyatu. Jika terdapat karyawan yang ketinggalan dalam pencapaian target kinerjanya bisa segera diketahui dan atasan bisa dapat bersama-sama melakukan coaching dan membantu dalam pencapaian target bersama. Yang keenam ada pengembangan talent management dan karir karyawan. Pengelolaan talent merupakan bagian penting yang menjadi perhatian Direktorat Human Capital. Untuk itu disusun program pengelolaan talenta secara komprehensif dan berkesinambungan dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan penerus kepemimpinan serta posisi kunci lainnya dalam perusahaan. Dalam upaya membangun talenta internal dalam perusahaan, program pelatihan dan pengembangan manajemen dibentuk. Program ini bertujuan untuk memupuk pemimpin bank masa depan dengan memperkuat pengetahuan perbankan komprehensif mereka dan serta sistematis melakukan rotasi kerja untuk mempercepat kemajuan keterampilan mereka. Yang ketujuh ada remunerasi karyawan. Komponen remunerasi karyawan terbagi atas komponen tetap berdasarkan nilai jabatan, job family, kelangkaan posisi tersebut di pasar atau scarcity, serta acuan pasar, dan komponen variabel berupa bonus kinerja dan insentif. Yang ke-8 ada kesejahteraan karyawan. Dalam bidang kesejahteraan karyawan, selain memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan Jaminan Hari Tua atau JHT,
Danamon memberikan fasilitas asuransi kesehatan, dana pensiun, dan pinjaman kredit pemilikan rumah atau KPR khusus bagi karyawan. Yang ke-9 ada pensiun. Danamon memiliki program pensiun sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menghargai karyawan yang akan segera memasuki masa pensiun. Danamon memberikan pembekalan berupa workshop persiapan masa pensiun. Pelatihan ini dilakukan agar karyawan yang akan memasuki masa pensiun lebih siap menghadapi masa pensiun mereka. Pelatihan ini meliputi kegiatan masa pensiun yang terdiri dari persiapan mental dan finansial. Yang ke-10 ada pengelolaan tingkat turnover karyawan. Upaya untuk mengelola regret turnover karyawan dilakukan melalui berbagai cara. Di antaranya adalah melalui penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih transparan. Berbagai macam program pengembangan karyawan di tingkat manajer tingkat pertama atau first line manager. Kedua ada manajer tingkat menengah atau middle manager. Dan yang terakhir manajer tingkat senior atau senior manager. Selain itu dilakukannya seri pelatihan kepemimpinan yang membekali manajer tingkat pertama dan manajer tingkat menengah dengan keterampilan mengelola bawahan atau karyawan dari generasi milenial. Yang ke-11 ada sistem informasi manajemen SDM. Digitalisasi manajemen SDM di tahun 2017 ditujukan untuk mempermudah pengelolaan manajemen SDM dan menciptakan suatu pengalaman baru bagi seluruh karyawan Danamon. Pada bulan September 2017 telah diluncurkan aplikasi EasyChat yang memungkinkan karyawan untuk saling berkomunikasi melalui sosial media khusus Danamon. Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi sebagai perpustakaan atas berbagai informasi terkait pekerjaan. Yang ke-12 ada pengelolaan risiko. Penguatan manajemen risiko adalah salah satu agenda penting dan utama untuk meningkatkan kepatuhan atas peraturan yang berlaku di dalam Direktorat Human Capital. Selain menjalankan Risk Control Self-Assessment atau RCCA dan Compliance Risk Self-Assessment atau CRSI, Direktorat Human Capital juga mulai melaksanakan kontrol environment yang mencakup seluruh fungsi kerja di dalam Direktorat Human Capital yang bertujuan untuk memastikan setiap fungsi kerja yang ada berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Kepatuhan ini diharapkan dapat mengurangi risiko yang mungkin timbul dari tidak berjalannya fungsi kerja secara optimal. Yang ke-13 adalah hubungan industrial. Kebijakan hubungan industrial adalah sesuatu yang diperlukan oleh Danamon dalam rangka menjamin kelangsungan usaha, menciptakan iklim kerja yang kondusif, menimbulkan kebanggaan bagi karyawan, dan menghadirkan reputasi positif dari pihak eksternal. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis jelas merupakan sarana dalam memastikan peningkatan kondisi kerja, produktivitas, daya saing, dan kualitas kerja. Di samping itu, kondisi hubungan industrial juga menjadi indikator good corporate governance bagi Danamon. Di sini setelah kita mengetahui aspek-aspek pengelolaan kinerja SDM yang ada di Bank Danamon, waktunya kita melihat data demografis utama kepegawaian. Yang pertama ada data head account Danamon per November 2017, yaitu dalam kurun waktu 2013 sampai 2017 beberapa inisiatif telah dilakukan oleh Bank Danamon dalam proses peningkatan bisnisnya. Beberapa proyek transformasi dilakukan yang berdampak pada perubahan, tidak hanya dalam hal bisnis model, tapi juga pada aspek jumlah tenaga kerja. Di sini kita bisa melihat bahwa data yang dimiliki perusahaan Adira Quantum pada tahun 2017 tidak menghasilkan satupun hasil data. Itu mungkin adanya problem dalam penggunaan bisnis itu, dalam arti bisnis yang dilakukan oleh perusahaan Adira Quantum tidak berjalan lancar, dan itu tidak berpengaruh dalam bisnis ini aja, tapi berpengaruh dalam jumlah tenaga kerja. Pastinya akan ada pengurangan tenaga kerja. Yang kedua, ada data komposisi karyawan berdasarkan level organisasi, yaitu penurunan jumlah karyawan terjadi hampir merata di seluruh tingkat jabatan, kecuali di tingkat manajer di mana terdapat kenaikan jumlah karyawan. Presentasi pengurangan karyawan yang terbesar terjadi di tingkat staf. Kombinasi hal ini terkait dengan pertumbuhan organisasi yang membutuhkan think tank yang lebih banyak di tingkat manajer dan efisiensi proses kerja yang membuat jumlah pekerjaan pelaksana di level staf banyak berkurang. Di sini kita bisa melihat bahwa orang yang kinerjanya baik dan dapat memberikan kontribusi buat Bank Danamon dan
dan buat Bank Danamon akan ditingkatkan atau akan diangkat ke bagian manajer. Dan di sini dijelaskan juga bahwa Bank Danamon membutuhkan think tank untuk wadah pemikir atau pemotivasi agar semua bawahannya dapat bekerja dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga ada data komposisi karyawan berdasarkan lama bekerja, yaitu penurunan jumlah karyawan terbanyak terjadi masa kerja 3 hingga 5 tahun. Sementara itu jumlah karyawan dengan masa kerja lebih dari 20 tahun mengalami peningkatan. Hal ini menjadi catatan tersendiri dalam pengembangan upaya untuk meningkatkan employee engagement. Di sini kita bisa lihat bahwa di suatu perusahaan pasti ada karyawan yang kontrak dan ada karyawan yang tetap. Mungkin di masa kerja 3 sampai 5 tahun banyak pengurangan. Itu dikarenakan karyawan itu merupakan karyawan kontrak atau bisa jadi kinerjanya kurang memberikan hasil yang maksimal. Yang keempat, ada data komposisi karyawan berdasarkan usia, yaitu kelompok karyawan berusia antara 35 sampai 44 tahun relatif stabil dibandingkan dengan penurunan jumlah karyawan pada kategori usia lainnya. Hal ini disebabkan oleh kenaikan posisi manajerial. Di sini kita bisa lihat adanya kenaikan posisi ke manajerial pastinya ada penyebabnya. Yang pertama, mungkin orang itu memiliki kinerja yang tinggi, dan yang kedua memiliki pengalaman yang banyak di Bank Danamon. Yang kelima, ada data komposisi karyawan berdasarkan pendidikan, yaitu presentasi karyawan dengan tingkat pendidikan sarjana dan pasca sarjana mengalami kenaikan secara konsisten dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas SDM Danamon juga mengalami peningkatan. Di sini kita bisa lihat bahwa syarat rekrutmen Bank Danamon itu minimal pendidikan sarjana. Dikarenakan Bank Danamon ingin banknya itu maju dan bermutu. Oleh karena itu, Bank Danamon membutuhkan orang atau karyawan yang sudah berkompeten di dalam bidangnya. Yang keenam, ada data komposisi karyawan berdasarkan status kepegawaian. Di sini kita bisa lihat bahwa yang bekerja di Bank Danamon tidak seluruhnya merupakan karyawan tetap, melainkan ada karyawan yang kontrak. Apa sih strategi dan rencana kerja Human Capital pada tahun 2018? Yang pertama, akan melanjutkan pembangunan digitalisasi sistem manajemen SDM dengan kemudahan akses dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, dapat meningkatkan kapabilitas dan keunggulan Human Capital sebagai mitra bisnis. Yang ketiga, membangun budaya pengelolaan kinerja serta berkelanjutan. Dan yang terakhir, membangun manajemen talenta dan succession planning. Yang kedua akan lebih memperkuat kemampuan kepemimpinan dan pengelolaan SDM secara keseluruhan di Danamon. Human Capital secara konsisten akan membangun pemahaman dan budaya every manager is people manager. Dengan demikian diharapkan tingkat employee engagement dan turnover karyawan akan semakin membaik di masa mendatang. Sekian dari video analisa artikel mengenai Bank Danamon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.